الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. مقدمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذا جمع من 40 hadithan. Maka adapun ini kitab jam'un, yaitu kumpulan min 40 hadithan, dari 40 hadis, fi fadlil Quran, di dalam menerangkan keutamaan Al-Quran, wa makanati hamilihi, dan posisi orang yang memikul Al-Quran, artinya orang yang membaca Al-Quran, mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Baina yadayil malikid dayan, di sisi Al-Malik Allah, Al-Malik Ad-Dayan. Al-Malik maknanya yang merajai, yang menguasai, Ad-Dayan yang maha membalas. Samaituhu, aku beri nama akan hada atau jamak ni'mal imtinan fi ma'dubatir rahman. Ni'mal imtinan ini artinya sebaik-baiknya pemberian, sebaik-baiknya torator janreng madura, fi ma'dubatir rahman, di dalam menerangkan hidangan Allah Ar-Rahman. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata, kullu mu'dibin yuhibbu an tu'ta ma'dubatuh wa ma'dubatullah Al-Quran. Atau kama qala Nabi SAW, setiap orang yang mengadakan resepsi, yang menghidangkan hidangan, orang itu pasti senang apabila hidangannya dimakan. Hidangan Allah adalah Al-Quran. Jadi ketika Allah mempunyai hidangan namanya Al-Quran, maka Allah sangat senang apabila hidangannya kita baca, kita amalkan. Wa'allaqtu alaihi ta'liqan basitan biaqwalil ulama, dan menta'liq aku alaihi atas jamak ta'liqan basitan dengan ta'liq atau akan ta'liq yang basit. Basit ini sedikit. Biaqwalil ulama, dengan perkataan-perkataan ulama, min syurrahi kutubil hadis, mengambil dari nyatanya dari para pensyarah kutub-kutub atau kitab-kitab hadis, ghairihim, dan selain ya syurrah, minal arifin, daripada ulama al-arifin. Tasji'an, tujuannya kitab ini karena memberi motivasi, wa targhiban, sama maknanya, mana bijak matura nama bengal, wa targhiban ban malebur li abnaina, kepada anak-anak kita, alladzina yahfazuna al-Quran, orang-orang yang menghafal, alladzina al-Quran, akan Al-Quran, wa ghairihim, dan selain abnaina atau alladzina minat talabah, daripada para santri, fil ma'ahid wal madaris al-islamiyah, dalam pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islamiyah. Wa jami' ikhwanina, dan semua saudara kita minal ummatil Muhammadiyah, daripada umat al-Muhammadiyah. Asallahu ayaj'aluhu khalisan liwajhil karim, mudah-mudahan Allah, yaitu menjadikan Allah akan jamak atau kitab khalisan, akan murni, liwajhihi, karena datnya Allah al-Karim, liwajhihi, akan datnya Allah al-Karim, yang maha pemurah.
wa nafi'an dan bermanfaat fi hadhihi dunya, di dalam ini dunia, ila darin na'im, sampai rumah yang penuh kenikmatan. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al hadithul awwal an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه الشيخان. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Nabi, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya, tiada daripada para nabi, nabiyun, siapa nabi, illa kecuali dia diberikan nabi minal ayati, daripada banyak-banyak ayat, ma akan perkara misluhu, yang umpamanya, yang ada pun umpamanya, ma amana, yaitu beriman, ali atas nabi, al-bashar, siapa manusia. Jadi setiap nabi itu pasti punya al-ayat, diberikan al-ayat, yang dimaksud adalah mukjizat, supaya menjadi jalan umat itu beriman kepada dia bahwa dia itu nabi. Wa innama kana alladhi utituhu, dan pastinya ada alladhi utituhu, apa yang diberikan aku akan ladhi, wahyan, yaitu wahyu. Auhahu Allahu ilayya, yang mewahyukan akan wahyu. Allah, siapa Allah, ilayya, kepadaku. Wa arju, maka berharap aku, an akuna, akan ada aku, aktsaruhum, yaitu paling banyaknya anbiya, tabi'an, yang mengikuti yaumul qiyamah, di hari kiamat. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan akan hadis siapa, dua syekh, yaitu al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW menerangkan di dalam hadis yang pertama ini tentang para nabi, bahwa setiap nabi itu dibekali mukjizat sebagai apa namanya, jalan at-tahaddi, taruhan dengan umat, supaya umat itu betul-betul yakin sehingga mengimani, mempercayai bahwa orang itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan bekal seperti itu semuanya para nabi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah semulia-mulianya mukjizat. Nanti kita baca keterangannya, ada di bawah semuanya. Rawahu Syaikhani, Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa Muslim, artinya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa lafdhu lil-Bukhari, adapun lafadznya hadis yaitu milik Imam Bukhari fi kitab Fadailil Quran, di dalam kitab Fadailil Quran, dalam Sahih Bukhari. Wa fi kitab al-I'tisam bil kitab was sunnah, dan disebut di dalam kitab al-I'tisam, maksudnya bab i'tisam bil kitab was sunnah, apa hadis, ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu uminu. Ini dalam Bukhari juga. Kalau di atas itu ma mithlu amana alaihi al-bashar. Kalau di bab lain di Sahih Bukhari juga, ma mithlu uminu, yang diimani aku, au amana alaihi al-bashar. Nah. Atau beriman alih atas ma, siapa, al-bashar. Siapa manusia, maknanya sama. Uminu itu yang diimani, ma, ya, ma mithlu uminu. Uminu yang diimani, ya nabi, astagfirullahaladzim. Uminu yang diimani, ya nabi di sana. Au amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan, yaitu wahyu, auhahu Allah ilayya. Fa arju anni, maka berharap aku, anni, akan sungguhnya aku, aktsaruhum, yaitu paling banyaknya mereka, tabi'an, orang yang mengikuti yaumul qiyamah. Wa lafdhu Muslim, adapun lafadznya Imam Muslim, ma minal anbiya min nabiyyin, ada minnya di sini, min apa namanya, min
tab'id illa qad utiya min al-ayati ma mithlu amana 'alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhadallahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yawm al-qiyamah. Sama itu maknanya, cuman saat al-faqir masukkan ini supaya kita belajar sebagai santri bahwa ketika dikatakan di dalam kitab-kitab itu rawahu syaikhani, meriwayatkan akan hadis siapa Imam Bukhari Muslim, bahwa di situ belum tentu muttafaq alaih, ada perbedaan lafaz walaupun maknanya tidak ada beda. Jadi kalau muttafaq alaih itu adalah lafaznya sama, tidak ada beda sama sekali dan maknanya sama. Tapi kalau cuma dikatakan rawahu syaikhan, sama-sama meriwayatkan antara Imam Bukhari dan Muslim, itu ada perbedaan masih di dalam lafaznya. Qauluhu, adapun perkataan Nabi, ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya minal ayat ila akhirih, apa yang dimaksud perkataan Nabi bahwa semua nabi itu diberikan mukjizat. Wal murad bil ayatil mu'jizatu, adapun yang dimaksud dengan ayat yaitu mukjizat. Qala al-Hafidh rahimahullah ta'ala, al-Hafidh ini Ibnu Hajar al-Asqalani sahibul Fath. Wal ma'na anna kulla nabiyyin utiya ayatan aw aktsara, adapun maknanya yaitu sesungguhnya setiap nabi yaitu diberikan kull nabi ayatan akan satu mukjizat, aw aktsara atau akan lebih banyak. Min sya'ni man yushahiduha minal bashar, min sya'ni dari perkara, artinya dengan alasan man dari perkaranya orang, yushahiduha yang menyaksikan man akan ayat minal bashar daripada manusia, ayyu'mina biha akan beriman man bihi dengan ma, ayyu'mina bihi kepada Nabi, li ajliha karena ayat, bihi kepada Nabi karena ayat, bihaitsu la yastati'u daf'ahu an nafsih, dengan sekiranya tidak mampu man daf'ahu akan menolak Nabi an nafsi dari dirinya man. Lakin tapi qad yajhaju, terkadang ingkar man fayu'anidu, maka ingkar man, kama qala Allah Ta'ala, seperti yang berfirman Allah Ta'ala, wajhadu biha, dan ingkar mereka biha akan ayat, wastaiqanatha anfusuhum zulma, dan meyakini akan ayat apa diri mereka zulman ali zalim. Jadi Allah menerangkan bahwa walaupun hati orang-orang kafir itu yakin bahwa Nabi Muhammad contohnya adalah seorang nabi dan yang dibawa oleh beliau mukjizat, mobil khusus Al-Quran itu betul-betul mukjizat, bukan sihir dan lain sebagainya, mereka itu hatinya yakin tapi ingkar mereka dengan lisan mereka, sehingga menjadi sebab kufurnya mereka. Wala yadurru man asarra 'ala al-mu'anidah, dan tidak bahaya siapa orang yang ngeyel, yang menetap iman 'ala al-mu'anidah, atas mengingkari. Saling mengingkari artinya bukan hanya satu di situ. 'Ala al-mu'anidah, 'ala al-mu'anidah, atas saling mengingkari. Satu mengingkari dari sisi yang lain, satunya dari sisi yang berbeda. Qauluhu wa innama kana alladhi utitu wahya, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama kana alladhi utitu wahya, yang diberikan kepadaku itu adalah wahyu, ai anna mu'jizati, artinya sungguhnya mukjizatku, allati tahaddaitu biha, yang bertaruh aku bihi dengan mukjizat, al-wahyu, yaitu wahyu. Apa tahaddaitu itu? Tahaddi itu bertaruh. Ketika Nabi SAW dan para nabi yang lain ditantang, bukan hanya ditantang oleh kaumnya, maka Nabi itu bertaruh. Kamu punya mukjizat? Punya. Apa mukjizat kamu? Misalkan, kalau Nabi Musa ini, tongkat ini kalau dilempar akan jadi ular. Coba dilempar betul. Ketika betul-betul menjadi ular, bukan ular-ularan, nah, itu namanya at-tahaddi, taruhan. Itu biasanya sebelum
berlaga seperti itu janjian. Kalau benar kamu masuk Islam, kamu harus beriman. Itu tahaddi namanya. Nabi SAW tahaddinya yang paling agung, al-wahyu alladhi unzila alayya, yaitu wahyu yang diturunkan alladhi atas aku, wa huwa al-Quran, adapun alladhi yaitu Al-Quran. 5, karena perkara istamala yang berkaitan ma'ali atas Al-Quran minal i'jazi, nyatanya dari al-i'jaz al-wadih, yang jelas. Apa i'jaz itu? Betul-betul membuat musuhnya itu kelepek-kelepek. Apa namanya? Betul-betul kapok, apa namanya, lemah. Walaysal muradu hasra mu'jizati fih, dan tiada apa yang dimaksud yaitu meringkas mukjizatnya Nabi film Al-Quran. Sebenarnya bukan hanya Al-Quran itu mukjizat Nabi banyak. Wala annahu lam yukta minal mukjizat ma utiya man taqaddamahu, dan tidak annahu sungguhnya Nabi Muhammad lam yukta itu tidak diberikan Nabi Muhammad minal mukjizat daripada mukjizat ma akan perkara utiya yang diberikan ya Nabi, yang diberikan man siapa orang taqaddamahu yang mendahului man akan Nabi Muhammad. Semua diberikan Nabi. Balil muradu, tapi adapun yang dimaksud, bahkan adapun yang dimaksud annahu yaitu sungguhnya Al-Quran al-mu'jizatul uzma, yaitu mukjizat yang paling agung, allati ikhtussa biha, yang dispesialkan Nabi biha dengan yang mukjizat, duna ghairihi, tidak atau bukan selain Nabi. Lianna kulla nabiyyin u'tiya mu'jizatan khassatan bihi lam yu'taha bi'ainiha ghairu tahadda biha qaumah. Lianna kulla nabiyyin, karena sungguhnya setiap-tiap nabi utia itu diberikan ya nabi mukjizatan akan mukjizat khassatan yang khusus dengan nabi. Dengan nabi, kul nabi itu bukan Nabi Muhammad yang dimaksud. Lam yu'taha bi'ainiha ghairu, yang tidak diberikan akan mukjizat bi'ainiha dengan zatnya mukjizat siapa selain nabi. Tahadda biha qauman, yang bertaruh nabi biha dengan mukjizat qaumahu akan kaumnya Nabi. Wa kana mukjizatu kullu nabiyyin taqa'u munasibatan li hali qaumi, dan ada apa mukjizatnya tiap-tiap nabi, taqa'u yaitu terjadi mukjizat munasibatan, yaitu sesuai li hali qaumi akan perkara kaumnya nabi. Kama kana sihru fashiyan 'inda fir'auna, seperti yang ada apa sihir fashiyan, yaitu apa namanya, viral kalau sekarang fashiyan itu ya, masyhur. Fashiyan beretah. Inda Fir'auna, di sisi Fir'aun. Faja'ahu Musa, maka datang kepada Fir'aun siapa Musa bil asa, dengan tongkatnya, ala surati ma yasna'us saharatu, atas rupa yang berbuat siapa as-sahara, tukang-tukang sihir, jamaknya sihir itu. Talaqqafat ma sana'u, yang menelan ya asa ma akan perkara sana'u, yang berbuat ya sahara. Walam yaqa bi'ainihi li ghairihi, dan tidak terjadi ya ma bi'ainihi dengan zatnya ma li ghairihi kepada selain Musa. Ya kama kana as-sahru fashiyan, yani ma, jadi mukjizatnya Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa. Sesudah itu sudah tidak begitu diperlukan lagi. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Wa kadzalika ihya Isa al-mauta, dan yaitu seperti apa namanya, maka sihru fashiyan inda Musa inda Fir'aun, adapun menghidupkannya Isa akan banyak-banyak orang mati. Wa ibra'ul akmahi wal abrasi, dan menyembuhkan orang yang buta dan orang yang belang. Likaunil atibba, jadi Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta atau lepra. Kenapa mukjizat itu diberikan kepada Nabi Isa? Likaunil atibba'i wal hukama'i kanu fi dzalika zaman fi ghaitil dhuhur, karena adanya para dokter dan orang-orang bijak, kanu yaitu ada ya atibba wal hukama fi dzalika zaman, di dalam itu zaman, fi ghaitil dhuhur yaitu di puncak
kemasyhuran. Fatahum, maka datang Isa hum akan mereka min jinsi ilmihim, dari jenis ilmu mereka, bima lam tasil qudratuhum ilaih, dengan perkara yang tidak sampai apa kemampuan mereka ilahi kepada Allah. Walihada, dan karena ini, lamma kana al-arabu alladhina bu'itha fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ghaya min al-balaghah ja'ahum bil Qur'an alladhi ta'addahum an ya'tu bi suratin mithlih falam yaqdiru ala dhalik. Walihada, dan karena ini, lamma kana al-arab, sesudah ada siapa orang Arab, alladhina orang-orang bu'itha yang diutus fihim alladhina an-nabiy, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghaya, yaitu di dalam puncak min al-balaghah, daripada kecerdasan berbicara, kelihayan berbahasa. Ja'ahum, maka datang kepada mereka, maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bil Quran, dengan membawa Al-Quran, alladzi tahaddahum, yang bertaruh Nabi hum akan mereka, ayyatu, akan mendatangkan mereka bi suratin, dengan satu surat mithlih, umpamanya Al-Quran, atau alladzi falam yaqdiru, maka tak mampu mereka ala dzalika, atas itu atas itu ayatu, jadi tidak bisa. Ini juga menjadi dalil bahwa jangan kira orang Arab ketika Nabi SAW dimunculkan dan diutus oleh Allah SWT di Mekah, mereka terkenal dengan sebutan kaum jahiliyah. Jangan disangka mereka itu bodoh. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, fi ghayatidh dhuhur fil balaghah, dalam bersyair, dalam berbahasa, dalam melobi-lobi, mereka itu paling depan. Mereka itu orang budung kuring Mekah jaga. Ini memakai tahu banjir. Orang-orang seperti beliau mengatakan seperti ini. Jadi ilmiah, memang orang Mekah itu ilmiah, tapi ilmiahnya tidak duduk di tempatnya. Ilmunya itu keblinger kan, darmanya mana tak malaki sesuai dengan yang semestinya. Waqila innal mu'jizat al-madiyah kanat hissiyatan tushahadu bil absar kanaqati Salih wa 'asa Musa. Sesungguhnya mukjizat yang telah lalu, karena dia itu ada ya al-mukjizat hissiyatan, yaitu hissiyah. Apa hissiyah? Bisa diraba dengan panca indera, itu hissiyah namanya. Bisa dipegang, bisa dilihat, bisa didengar, bisa disentuh. Tusyahad, yang disaksikan. Ya al-mukjizat bil absar, dengan mata, karena qati salihin, seperti ontanya Nabi Saleh. Jadi itu mukjizat al-qadimin, yakni al-qudama. Jadi mukjizat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa mukjizat mahsusah. Jadi karena qati Saleh, seperti ontanya Nabi Saleh, wa 'asa Musa, dan tongkatnya Nabi Musa. Wa mukjizatul Quran tusyahadu bil basirah. Adapun mukjizatnya Quran, yaitu disaksikan mukjizat Quran bil basirah, dengan mata hati. Ini bedanya dengan al-basar wal basirah. Kalau tadi bil absar, dengan mata, wal basirah, mata hati. Al-Quran itu adalah nur. Tidak bisa kita mendekat, tidak bisa kita memikul, tidak bisa kita memahami, kecuali bil basirah, dengan cahaya hati. Fa yakunu man yattabi'uha li ajliha aktsara, li'anna alladhi yushahadu bi'aini ar-ra'si yanqardu bi inqiradi musyahidihi, walladhi yushahadu bi'aini al-'aqli baqin yushahiduhu kullu man ja'a ba'da al-awwali mustamirra. Fakun fa yakun, maka ada man, siapa orang yattabi'uha, yatba'uha, yang mengikuti manha akan mukjizatul Quran, liajliha, karena al-basirah, aktsara, yaitu lebih banyak daripada yang lain, li'anna alladhi yushahadu, karena sungguhnya yang disaksikan, alladhi bi'ainir ra'si, dengan mata kepala, yang qoridu, yaitu terpangkas, berkurang, ya ladhi min qiradi musyahidi, dengan kurangnya
yang melihat yaladi. Artinya misalkan ini Nabi Musa dengan tongkatnya. Nabi Musa ada, tapi orang-orang kan mati itu tiap hari, mati. Ketika orang-orang yang menyaksikan tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular itu mati, maka setiap yang mati makin banyak, maka semakin berkurang juga orang yang menyaksikan mukjizat itu. Tapi kalau walladzi yusyahadu bi'ainil aql, adapun yang disaksikan alladzi dengan mata akal, bakin, yaitu langgeng. Yusyahiduhu, yang akan menyaksikan hu akan alladzi kullu man jaa ba'dal awwal, setiap orang yang datang man sesudah yang pertama, mustamirran hale berkesinambungan, hale ros-terosan. Jadi kalau Al-Qur'an ini bukan mukjizat yang abracadabra, tidak. Artinya bisa berubah menjadi ini, tidak. Al-Quran ini bi'ainil basirah, bi'ainil aql. Jadi walaupun orang yang sebelumnya sudah mati semua, tapi masih ada orang yang hidup kembali, maka orang itu akan membaca ini Al-Quran ini, membaca. Wa ma'na al-hasri anna al-Quran a'dhamul mu'jizat wa afyaduha wa atwamuha. Adapun makna al-hasr, apa al-hasr? Ada kalimat innama enggak di situ? Ya. Wa innama kana alladhi utituhu. Dalam hadis itu. Wa ma'na al-hasr anna al-Qur'an, adapun makna al-hasr ay lafz innama. Anna al-Qur'ana, yaitu sungguhnya Quran a'dhamul mu'jizat, yaitu paling agungnya mukjizat, wa afiyatuha, dan paling berfaedahnya mukjizat, wa atwamuha, dan paling langgengnya mukjizat, listimalihi 'ala ad-da'wati wal hujjati wa dawamil intifa'i ila akhir ad-dahr. Karena listimalihi, karena mencakupnya Al-Quran ala dakwah, atas dakwah, wal hujjah, dan hujjah, wa dawamil intifa', dan terus menerusnya bermanfaat ila akhir dahr, sampai akhir masa. Falamma kana la syai'a yuqaribu fadlan an yusawiyahu, kana ma 'adahu bin nisbati ilahi ka'an lam yaqa'. Maka sesudah kana ada Al-Quran la syai'ah, yaitu tiada suatu, yuqaribu, yaitu yang membandingi atau menandingi syai' kepada Al-Quran, fadlan, keutamaannya, jadi tamyiz, an ayyusawiyahu, dari harus menyamai ya syai' huwa kepada Al-Quran, kana ma'adah, maka ada apa perkara yang selain Al-Quran, bin nisbati ilaihi, dengan disandarkan kepada Al-Quran, ka'allam yaqa', yaitu seakan-akan tidak ada ya ma. Jadi Nabi SAW mengatakan, wa innama utituhu, wa innama kana alladhi utituhu wahya, yang diberikan kepadaku itu wahyu, seakan-akan yang lain itu tidak ada. Kenapa? Karena kalau semua dibandingkan dengan Al-Quran, mukjizat yang lain itu jauh di bawahnya. Intaha fil fathi bit tasarruf, telah selesai qaulul hafidh fil fathi, di dalam kitab Al-Fath, Fathul Bari, bit tasarruf dengan tasarruf, artinya saya ringkas itu. Panjang, di situ panjang, saya ambil supaya gampang dipahami. Yang penting tidak merusak makna daripada perkataan Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Indak hadaf Fathul Bari? Indak kitab? Indak? Masya Allah. Lidzalika, karena itu, bawwabal Imam Muslim fi sahihi, membuat bab membuat pintu. Siapa? Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya Imam Muslim, bab wujub, akan lafaz, akan bab wujubil iman. Inilah bab wajibnya iman bi risalati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kerisalahannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila jami'in nas, kepada semua manusia, wa naskhil milal bi millatih, dan terhapusnya atau dihapusnya banyak-banyak agama dengan agamanya Nabi Muhammad. Jadi untuk mendatangkan hadis ini saja Imam Muslim sampai membuat judul seperti itu. Artinya ketika Al-Quran itu datang, maka yang lain sudah tidak usah, kenapa jangan tahu saya nggak boleh, mari Pak, itu top ben as dan yang betul. Bukan as, joker di bawah masih. Astagfirullahaladzim. Ini istilah ya. Walillahil matsalul a'la. Wa awrada hadzal hadits fi dzalikal bab.
dan mendatangkan Muslim akan ini hadis di dalam itu bab. Qala Imam Muhammad As-Sanusi Al-Hasani rahimahullah, wala khafa, ini salah satu syarahnya orang yang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Wala khafa fi dhuhuri mu'jizatil Quran li jami'il khalaq. Saya tidak beli di Mekah ini syarahnya, beli di Bangkalan beberapa bulan yang lalu karena mau nulis kitab ini. Di Bangkalan ada katanya, saya malam-malam ke sana, tidak tahu sama siapa, lupa saya. Chen. Kita kan punya kesenangan tersendiri. Jadi ketika kita mencari sesuatu dapat, mengalah Chen, mengalah kering sekali, intaren. Depak kejopot, ini sampek kan. Itu bohong. Subhanallah. Kata beliau rahimahullah, wala khafa'a fi dhuhuri mu'jizatil Quran, dan tiada samar di dalam jelasnya mukjizatnya Al-Quran li jami'il khalq, kepada semua makhluk. Amma li ulama'il balaghah fawadihun. Adapun bagi ulama balaghah maka yaitu jelas. Amma li ghairihim fali musyahadatil ajzi minhum. Dan adapun bagi selain ulama maka yaitu karena musyahadatil ajzi, tampaknya ketidakmampuan minhum dari mereka, ma'atulis sinin, beserta panjangnya masa, wa kathratil mu'anidin, dan banyaknya orang-orang yang ingkar lid-din, kepada agama, ma'a ma fihi minal ulumil jummah, beserta perkara yang ada dalam Al-Quran daripada ilmu-ilmu yang mencakup, wal qasas al-gharibah, dan kisah-kisah yang antik, wal mawa'id ar-ra'iqah, dan mau'idhah ar-ra'iqah yang tinggi nilainya. Jadi kata beliau ini, Al-Quran itu secara umum sudah Al-Quran, nggak bisa dilawan. Bagi orang-orang alim yang paham balaghah luar biasa. Secara umum ya paling tahunya bahwa Al-Quran tidak bisa dilawan, itu saja. Artinya semakin orang itu mempunyai ilmu, semakin orang itu merasa bahwa Al-Quran luar biasa. Jadi kalau secara umum, apakah yang beriman atau yang tidak beriman akan mengatakan, oh Al-Quran itu memang tidak bisa ditandingi. Tapi secara khusus bagi para ulama lebih daripada itu lagi. Bukan berarti setiap orang alim itu dalam memahami Al-Quran itu semakin alim dia bisa menguasai secara keseluruhan Al-Quran, tidak. Betapa Al-Quran itu semakin agung di depan mereka. Subhanallah. Wabil jumlah, dan secara keseluruhan dan dengan keseluruhan, faqad ihtawa, maka sungguh meliput Al-Quran ala khairid dunia wal akhirah, atas kebaikan dunia dan akhirat. Thumma huwa syahidun ala sidqi nafsi binafsi. Kemudian adapun Al-Quran yaitu bersaksi ala sidqi nafsi, atas kebenaran zatnya Al-Quran binafsi, dengan zatnya Al-Quran. Apa yang dimaksud di sini? Aja tibi berengajan. Berengas aja jadi tibi, ingat deh. Barang yang tidak begitu asli butuh promosi. Al-Quran tidak usah dipromosikan, karena yang mempromosikan adalah zatnya Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Jangan orang yang tukang jual keris, ya mau juga datang sekalian bareng aja. Nah, ini Al-Quran begitu, di atas itu semua. Kok bisa begitu ibaratnya beliau ini? Al-Quran kalamur Rahman subhanahu wa ta'ala. Intaha fil mukammil. Selesai ya qaulul imam di dalam kitab Al-Mukammil. Qala Sya'rani rahimahullah. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini. Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kemarin kita berbicara atau bercerita tentang beliau, bahwa sanad kita kepada Al-Imam siapa ini pengarangnya An-Nasiyah Al-Kafiyah, Imam Zarruq, yang paling mudah Al-Fakir kita semua ini lewat Asy-Sya'rani rahimahullah. Ini Asy-Sya'rani yang dimaksud Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Jadi salah satu muridnya ini yang punya kitab An-Nasihah Al-Kafiyah. Subhanallah. Innama summiya al-Qur'an Qur'anan li'annahu jama'a baina ma nazala fil kutubi wa suhufi wa ma lam yanzil fiha. Pastinya dinamai Al-Quran akan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Quran? Li'annahu, karena sungguhnya Al-Quran jamaah, yaitu mengumpulkan Al-Quran bainama
nazalah, di antara perkara yang turun atau nuzila yang diturunkan fil kutub, dalam banyak-banyak kitab, wasuhuf dan banyak-banyak mushaf, wa ma lam yanzil fiha, dan perkara yang tidak diturun fiha lam ya kutub wasuhuf. Fa fihi kullu ma fil kutubil munazzalah wa fihi ma lam yanzil fil kitab wala sahifah. Maka itu dalam Al-Quran ada pun tiap-tiap perkara yang ada dalam banyak-banyak kitab yang diturunkan, dan yaitu dalam Al-Quran ada pun perkara lam yanzil atau lam yunzal yang tidak diturunkan di dalam kitab wala sahifah. Jadi kenapa nama Al-Quran? Al-Quran itu nama Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu sudah meliput semua inti daripada kalimat-kalimat yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran dan juga yang tidak ada di dalam kitab-kitab tersebut. Al-Quran bermakna al-jama', itu kitab yang mencakup semuanya Al-Quran. Kama qila fil Fatihah, seperti yang dikatakan, perkara yang dikatakan dalam Fatihah, inna Allah ta'ala a'taha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khassatan duna ghairi. Jadi dalam Fatihah ini, Fatihah saja, Fatihahnya saja dalam Al-Quran dikatakan seperti ini, sungguhnya Allah Ta'ala a'taha, yaitu memberikan Allah akan Fatihah nabiyahu, akan nabinya Allah Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khassatan, hal khusus, duna ghairi, tidak selain Nabi Muhammad, minar rusul, nyatanya dari banyak-banyak utusan, min kanzin tahtal arsy, dari gudang kekayaan, tahtal arsy, di bawah arsy. Jadi Fatihah itu diambil langsung secara spesial dari kanz min tahtil arsy untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tujad fi kitabin munazzalin, maka tidak ditemukan Al-Fatihah di dalam kitab yang diturunkan, wala fi sahifah, dan tidak di dalam sahifah, illa fil Quran khassatan, kecuali Al-Quran khassatan, hal khusus. Apa bedanya Alkitab was sahifah? Alkitab ini besar, ini kitab sudah. Misalkan apa namanya, ini kitab diberikan kepada Nabi Ibrahim, satu kitab, Taurat, Injil, Zabur, ini kitab. Kalau sahifah ini lembaran-lembaran saja, tidak sampai satu kitab mencakup bab ini dah. Ini sahifah, suhuf ini hanya berlembar-lembar saja. Saya pernah baca bahwa kelebihan umat Islam, banyak yang menghafal Al-Quran, bahkan ada yang bisa menghafal kitab-kitab lain. Orang non muslim ini tidak ada sampai sekarang yang bisa menghafal luar dalam kitab mereka, walaupun hanya berbentuk sahifah atau suhuf. Tapi kok anehnya non muslim ada yang menghafal Al-Quran. Ini bukan karena mereka itu luar biasa, tidak, tapi yang Al-Qurannya yang luar biasa, bisa dihafal oleh non muslim, sehingga mereka kalau mau beriman dengan mudah saja. Tapi hidayah tetaplah hidayah. Yang memegang dengan total atau secara total adalah Allah Subhanahu wa taala. Intaha fil kibrit. Telah selesai qaul Sya'rani di dalam kitab Al-Kibrit. Al-Kibrit ini ringkasan daripada Al-Futuhat Al-Makkiyah, karangannya Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala, diringkas oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang asalnya 10 jilid besar-besar, diringkas nih kini. Jadi gula ikan terongang huyah asmana Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani gula anak yang Kibrit. Istana cek saking ten gula aloncaah ka Imam Muhyiddin Ibn Arabi nanti gula. Artinya anggap qala Muhyiddin Ibn Arabi intaha fil Futuhatil Makkiyah. Tapi dan kula ingin sekali Al-Imam Asy-Sya'rani saya tulis namanya di sini. Kenapa Maulana? Subhanallah, ternyata Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini muridnya siapa? Al-Imam Zarruq. Subhanallah. Sebenarnya kalau disebut di sini qalahu Asy-Sya'rani fil Kibrit, ya ini perkataannya Ibnu Arabi. Jelas perkataannya Ibnu Arabi, tapi ringkasan. Diringkas oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sama-sama orang wali. Kalau di dalam kitab tasawuf dikatakan Asy-Syaikhul Akbar, dia adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Awas, Ibnu Arabi, bukan Ibnul.
Qala Ibnu Arabi, apalagi ada Muhyiddinnya, beliau adalah Asy-Syekhul Akbar fi tasawuf. Ketika dikatakan qala Ibnul Arabi wa huwa al-imam min a'immati madhhabil Malikiyah. Jadi dalam apa namanya, sahibut tafsir, sahibu syarh al-ahadits, ini al-Maliki Ibnul Arabi. Tapi ketika dikatakan Ibnu Arabi biduni al, huwa al-ma'ruf bi Asy-Syeikh al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Qadhi rahimahullah, berkata siapa Imam Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, berarti dalam hadis Al-Qadhi ya, i'lam, ketahuilah, waffaqanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan berikan taufik kepada kita siapa Allah, wa iyyakum, dan kepada kalian, amin ya rabbal alamin. Anna kitaballahil aziz muntawin ala wujuhin minal i'jaz katsiratin, akan sungguhnya kitabnya Allah Al-Aziz muntawin, yaitu meliput, ala wujuhin katsiratin, atas banyak-banyak jalan, minal i'jazi, daripada i'jaz, katsiratin yang sangat banyak, wa tahsiluha min jihati dhabti anwa'iha, adapun ringkasannya ya wujuh, min jihati tahsil ya hasilnya lah, ringkasan lah, min jihati dhabti anwa'iha, dari sisi mencatat atau mengumpulkan anwa'iha, kumpulan-kumpulannya wujuh, fi arba'ati wujuh, yaitu ada di dalam 4 banyak-banyak wujuh jalan. Awwaluha husnu ta'lifih, adapun awalnya arba'ah, yaitu husnu ta'lifihi, bagusnya rangkaiannya Al-Quran, walti'amu kalimih, dan tersusunnya kalimat-kalimatnya Al-Quran, wa fasahati, dan fasihahnya Al-Quran, wa wujuhi ijazihi, dan banyak-banyak jalan ijaz, apa namanya, dimaknain bukan ijaz, ini ijaz ya, susunan sama tetap. Wa balagatihi al-khariqah, dan balaganya Al-Quran al-khariqah, yang menyibak atau yang membedai secara spesial, li'adatil Arab, akan kebiasaannya orang Arab di dalam berkalimat dan berbahasa. Dzalika annahum kanu arbaba hadzal sya'ni wa fursan al-kalam, adapun itu yaitu sungguhnya Arab, kanu yaitu ada Arab, arbab hadzal sya'n, yaitu orang-orang mempunya ini sya'n. Tak tahu kau mana apa ya. Arbab, yang punya ini perkara. Wa fursan al-kalam, dan pendekar-pendekar kalam. Ini dia. Kalau bersyair tidak ada di atas mereka sampai sekarang, sampai hari kiamat. Qad khussu minal balawa wal hikam, sungguh ditentukan atau dikhususkan mereka daripada balawa dan hikmah-hikmah, bima lam yusabihi ghairuhum, dengan perkara yang tidak dispesialkan bihi, dengan siapa selain Arab, minal umam. Nah ini, jadi dari segi bahasa Al-Quran itu di atas semua bahasa. Di dunia ini paling indah bahasanya bahasa Arab, dan paling dalam berbahasa Arab itu paling fasahah dan balaghah orang Makkah. Orang Makkah, jadi dikatakan Makkawi atau Hijazi. Tapi ketika Al-Quran itu datang, sudah semuanya lemah, padam semua. Al-wajhu tsani, adapun jalan yang kedua, min ijazihi, daripada ijaznya Al-Quran. Kalau tadi apa, husnul ta'lifiyah, suratul nadbihi al-ajib wal uslubil gharib al-mukhalif li asalib kalamil Arab, yaitu gambaran nadmihi, sama ini apa namanya, susunnya Al-Quran al-ajib, yang al-ajib, yang menakjubkan lah, wal uslub, dan cara al-gharib, yang antik, yang unik, al-mukhalif, yang membedai, li asalibi kalamil Arab, akan uslub-uslub atau cara-cara kalam Arab, wa manahij nadbiha wa nathriha alladhi ja'alih, dan manahij itu jamaknya manhaj, cara-cara tersusunnya ya apa namanya,
kalimat wa nathriha, nazamnya kalimat, wa nathriha ini wa manahij nadhiha asalib wa nathriha, dan nazamnya asalibil kalamil arab, wa nathriha, dan nasarnya asalibil wa alladhi ja'a alaih, yang datang Al-Quran alaihi atas ya al-arab. Yang datang apa ini, an-nazam alaihi atas Al-Quran, an-nazam alaihi atas Al-Quran. Al-wajhu tsalits min al-i'jaz, adapun wajah yang ketiga, jalan yang ketiga atau alasan yang ketiga min al-i'jaz, daripada i'jaz. Jadi yang pertama, yang kedua ini i'jaz, yang kedua, yang ketiga i'jaz juga. Man tawa alaihi min al-ikhbar, yaitu perkara intawa yang meliput Al-Quran alaihi atas ma min al-i'jaz, min al-ikhbar, nyatanya daripada al-ikhbar, mengkabarkan, bil mughayyabat, akan perkara-perkara yang samar, wa ma lam yakun, dan perkara yang tidak ada ma, wa lam yaqa, dan tidak terjadi ma. Fa wujida kama warad, maka ditemukan ma kama warad, seperti yang seperti perkara yang datang ma. Wa alal wajhi alladhi akhbara bihi, dan atas jalan yang mengkabarkan Quran bihi dengan ma, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la tadkhulanna al-masjidal haram insyaallah aminin, sungguh akan masuk kalian akan Masjidil Haram insyaallah, jika berkehendak siapa Allah, aminin, hali aman semua. Jadi Al-Quran itu ketika mengkabarkan, maka pasti akan terjadi, dan pasti seperti itu, tidak meleset sama sekali. Itu juga tahaddi, suatu yang bersifat taruhan ila yaumil qiyamah, bahwa nanti akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Begitu juga kalam-kalam Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati, dan lain sebagainya. Al-wajhur rabi' ma amba bihi min akhbaril qurun, yaitu perkara amba yang mengkabarkan Al-Quran bihi dengan ma min akhbaril qurun, daripada berita-berita al-qurunis salifah. Al-qurun ini apa namanya? Qurun jamaknya qarn, bukan hanya masa, generasi yang as-salifah, yang lampau, wal umamil ba'idah, dan umat-umat al-ba'idah yang hancur, tidak ada orangnya, wasyara'i dazirah, dan syariat-syariat ad-dazirah yang berserakan, ail mansukha, artinya yang dihapus. Artinya Al-Quran itu masih mengkabarkan bahwa dulu ada seperti itu, dulu ada seperti ini, dulu pernah terjadi seperti itu dan seperti ini. Ail mansukha mimma kana la ya'lamu minhu al-qissa al-wahida illa al-fad, nyata dari perkara karena yang ada ma la ya'lamu minhu, yang tidak tahu minhu dari ma al-qissah al-wahidah, akan kisah yang satu, illa al-faddu, kecuali al-faddu ail fard. Artinya sedikit, al-fad ada perorangan saja. Jadi begini, Al-Quran misalkan datang dulu ketika Nabi SAW masih ada. Ini Al-Quran mengkabarkan misalkan satu berita. Ini berita apa ini, kata orang-orang Mekah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan i'jaznya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran. Masih ada orang seperti Waraqah bin Naufal. Illal fard. Hanya perorangan saja. Ditanyakan kepada Waraqah bin Naufal, ini katanya kitabnya Nabi Muhammad itu berbicara seperti, ya memang betul itu. Dalam Taurat ada kok. Nah, katanya dulu ada kisah begini-begini. Ada. Saya pernah baca itu. Nah, itu dia. Jadi semua sudah dirangkul, dicakup oleh Al-Quranul Karim. Min ahbari ahli kitab, daripada ulama-ulamanya ahli kitab, alladzi qata umruh, yang memutuskan qata, yang memutuskan alladzi umruhu, akan umurnya alladzi fi ta'allumi dzalik, di dalam mempelajari itu. Itu apa? Akhbarul quruni salifah. Fayuriduhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhih, maka mendatangkan akan dzalik siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi, atas jalannya dzalik. Wa ya'ti bihi ala nafsih, dan mendatangkan Nabi bihi dengan
dalik ala nassi atas nasnya dalik. Fa ya'tariful alam bidzalika, maka mengakui apa alam ya, bukan alim satu itu. Bidzalika dengan itu, bisihhati dengan kesahihannya atau kebenarannya, dalik wasidqih, dan kebenarannya dalik. Wa anna mithlahu lam yanalhu bi ta'lim, dan sesungguhnya umpamanya dalik lam yanalhu, sebentar, ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'ti bihi ala nafsih, dan datang Nabi bihi dengan ya ini kepada Nabi ya. Saya ulang. Fa yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi, atas wajahnya dalik. Wa ya'ti bihi, dan datang Nabi bihi dengan dalik ala nafsihi, atas nasnya dalik. Wa ya'tariful alam, maka mengakui apa alam bidzalika, dengan itu ya dalik juga sebenarnya ini ahbar, maka la ya'lamu al-qissah ma bisihhatihi, dengan kebenarannya dalik wasidqih, wa ya'tariful alam bidzalika bisihhatihi wasidqih, dan kebenarannya dalik. Wa anna mithlahu, dan sesungguhnya umpamanya dalik lam yanalhu bi ta'lim, yaitu tidak memperoleh akan lam apa dibaca maf'ul di sini, majhul, lam yunal, yaitu tidak ditemukan akan ya, tidak dapat akan dalik, dan wa anna mithlahu, dan sungguhnya umpamanya Nabi lam yanalhu, yaitu tidak bisa memperoleh mithlu akan dalik bi ta'lim, dengan belajar. Intaha minasyifa mukhtasarah. Ibaratnya Imam Qadhi'iyad rahimahullahu taala. Artinya coba iki gini. Lafadznya memang begitu. Artinya selain Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Quran di masanya itu, karena Al-Quran itu bukan hasil daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, tapi murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qauluhu intaha minasyifa mukhtasara, ini panjang perkataannya beliau di Syifa ini. Saya ringkas supaya bisa gampang dipahami, yang penting bisa paham. Qauluhu farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, kata Nabi SAW, ketika aku diberikan mukjizat wahyu yang luar biasa ini, aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pengikutku itu yang paling banyak nanti. Dan itu muhaqqaq, raja'un Nabi SAW muhaqqaq, nyata. Qala al-Manawi rahimahullah, arada al-ittirar an-nas ila al-iman bih, arada menghendaki Nabi ittirar an-nas, akan memaksa manusia ila al-iman, akan ittirar, akan hajatnya manusia ilal iman, bukan memaksa ya, bukan maksa, akan hajatnya manusia, sangat berhajatnya manusia ilal iman, kepada iman bihi, kepada Al-Quran, atau kepada Nabi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan farju anakuna aktsarhum tabi'an yaumil qiyamah, seakan-akan Nabi SAW berkata, ikut aku, harus ini, harus, karena Al-Quran ini begini, dan aku adalah Nabi akhir zaman, penutup para Nabi. Nabi mengatakan begitu, mengajak begitu, menekan sekalipun itu tidak dosa, bahkan itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzakara dzalika ala wajhi tarajji, dan menyebut Nabi akan itu kalam ala wajhi tarajji, atas jalan tarajji, berharap li'adamil ilmi bima fil aqdar as-sabiqah, karena tidak adanya tahu akan perkara fil aqdar yang ada dalam banyak-banyak qadar as-sabiqah yang telah mendahului. Intaha telah selesai ya qaulul Manawi di dalam Faidul Bari pastinya ini. Amma Abu Hurairah ini biografi sudah, biografinya banyak sekali ini. Pangkas abang gulanya mana? Karena biografinya Abu Hurairah di dalam hadis yang pertama ini unik, tidak biasa disebut di dalam banyak kitab. Coba kita baca. Amma Abu Hurairah,
Adapun Abu Hurairah farrajihu indal ulama, maka yaitu adapun qaul yang rajih menurut ulama, an-nasmau yaitu sungguhnya namanya Abu Hurairah fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, Abdu Syamsin. Abdu Syams. Apa Abdu Syams? Hambanya matahari. Amma fil Islam, adapun dalam Islam, fala nungkiru, maka tidak ingkar kita, ayyakuna akan harus ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mughayyara ismah, yaitu mengubah Nabi akan namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah li'annahu la yajuzu tasmiyatu insanin bi annahu abdu fulan atau abdu syai'in min asya', karena sungguhnya perkara la yajuzu, tak boleh memberi nama manusia bi annahu akan sungguhnya insan abdu fulan, yaitu hambanya fulan, atau abdu syai'in min asya', atau hambanya suatu dari banyak-banyak perkara. Wa innama huwa abdullah faqat, dan pastinya adapun insan yaitu hambanya Allah faqat. Fa yusamma bismi Abdillah atau Abdurrahman, maka dinamakan Abu Hurairah, diberi nama Abu Hurairah dengan nama Abdillah atau Abdurrahman, khilaf mengalami. Yang masyhur Abdurrahman, wa kada, dan ingat seperti ini, wa Abdurrahman, adapun Abdurrahman huwa alladhi yaskunu ilaihi alqalb, yaitu nama yang tenang ilahi, kepada alladhi apa hati, artinya yang banyak dipilih itu. Mimma dzukira min asma'i Abi Hurairah, dari perkara yang disebut daripada nama-namanya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa huwa asahu 'indal Hakim, adapun Abdurrahman yaitu paling sahnya asma' indal Hakim, menurut Imam Al-Hakim rahimahullah. Wa huwa Dausiyun Yamaniyun, adapun Abu Hurairah yaitu orang Dausi. Yamani, orang Yaman beliau itu. Subhanallah, li'annahu min bani Daus ibn Adzan, karena sungguhnya Abu Hurairah yaitu sebagian daripada keturunan Daus bin Adhan, wahum min butunil Azd, adapun Bani Daus yaitu dari butun ini kabilah Azdi. Wal Azdu qabilatun yamaniyatun qahtaniyatun masyhuratun, wa nasabuhu ma'rufun mahfudun ilal jaddil a'la, adapun nasabnya Abu Hurairah ma'ruf, yaitu terkenal, mahfudun terpelihara, ilal jaddil a'la, ke kakek yang paling atas, lihadil qabilah, bagi ini kabilah Al-Azd bin Ghawth. Kenapa saya tulis seperti ini? Supaya kita peduli kepada nasab, bukan hanya kepada nasib. Sampai di mamon bisa sehari nasab, karena dengan Nabi SAW berpesan kepada kita, ta'arrafu ansabakum tasilu arhamakum, kama qala Islam. Jadi pelajarilah nasab kalian sehingga kalian mudah untuk silaturahim. Kok ban-ban reki petong popo apa petong popo? Jual petong popo dah bagi. Yang senang itu yang sudah mati. Ketika disebut kok ban-ban petong popo, dari mana? Dari fulan ya tas. Ketika mereka disebut bagaikan rantai kunjek di bawah, ya tas aku lihat. Apalagi masih ada kalimat minimal rahimahumullah. Atau Al-Fatihah, nama boleh Al-Fatihah. Jadi kalau kita bicara boleh, ikut kecacah menolong sebelum berpisah, minimal bacaan Fatihah. Wa huwa bi kunyatihi asyhar, adapun Abu Hurairah dengan kunyahnya Abu Hurairah yaitu lebih masyhur min ismih, dari namanya Abu Hurairah. Wa min al-ma'ruf anna al-ishtihar bil kunya wal alqab amrun sa'i' wa ma'ruf, dan sebagian dari yang dikenal atau diketahui, annal ishtihar, adapun sungguhnya masyhur bil kuna, dengan banyak-banyak kunyah, wal alqab dan laqab, amrun sya'i'un wa ma'ruf, yaitu perkara yang umum, wa ma'ruf dan diketahui. Bal waqad yakhtalifun nas, bahkan dan terkadang berbeda siapa manusia di dalam namanya seseorang, wala yakhtalifuna fi kunyatihi, dan tidak berbeda an-nas di dalam kunyahnya syakhs, kama huwa sya'nu fil khalifatir rasyidil al-awwal, seperti perkara yang ada pun asy-sya'nu, yaitu perkara fil khalifatir rasyidil awwal, dalam perkaranya khalifah ar-rasyid yang al-hadi, ar-rasyid yang pandai yang pertama, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini mengatakan bahwa
ada orang itu lebih terkenal julukannya daripada nama. Itu biasa orang Arab itu. Iya, makin yang Madura. Tinggal tanya aki, saya jujun sambian juk saha. Juk saha. Kenapa saha nih ke saha? Mursaha. Ternyata mursaha ada. Berarti sebenarnya Abu Mursa. Abu Mursa, ya Aslin Samsuddin. Jadi orang tapi benih Samsuddin sejan silawan lah. Siapa? Sainuddin. Wa qad ikhtalafu fi ismihi wa lam yakhtalifu fi kunyatihi. Benar. Tadi benih kunyah Arab makin Madura beda. Siapa jujun belah? Pan kemek kumur. Ya Aslin lo tak tahu ya. Yang guniolog nyanteng nih. Beda nyai. Kan bedanya cetir kan? Ini Sumenep nih kan, mbana ke Fathol, mbana ke Siraj, Lembung, Kejut nih kan. Ini kan kecet nyejetir. Tak sedajana katoronan, nak oning nyejetir sirah asman. Ki no anu nak, ki anu pintar sawah. Nyejetir kini sepahara kana buru angin bungin. Bujun ke Fathullah. Angin bungin nih kan. Ya, Lembung nih kata warna apa? Jadi tanya aki sihera nyejetir gini kan. Tak oning sira kelopain nyejet kira lakop. Jadi ada banyak seoning tak sedaja nah. Tapi kalau lakopnya orang semua tahu. Rencana kita sebenarnya akan jadi buku nanti. Kalau tidak sing akhirnya saya ingin menulis tentang wanita-wanita hebat di Madura. Minimal Sumenep lah. Untuk orang Sumenep tidak apa-apa, mau bisa tambah kurang kertas. Misalkan ini kan direkam saya, ada kiai-kiai yang lain yang mau nulis silakan saja nulis. Yang penting manfaat untuk umat. Jadi kita jangan sampai kehilangan figur. Santre-santre, mobil khusus santri putri sekarang banyak kehilangan figur. Kenapa mereka itu lebih mencintai artis daripada ulama? Seakan-akan mereka tidak punya figur ulama wanita, padahal banyak. Makanya cermin wanita cetak boleh benar. Cermin wanita cetak. Mari ini kan rencana etalase cermin wanita bagian kedua akan bercerita tentang an-nisa haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wanita-wanita yang bukan istrinya para nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu. Kemudian as-sahabiyat al-jalilat. Jadi kalau kita mau nulis itu banyak yang harus ditulis sebenarnya. PR bagi kita. Untuk siapa? Anak-anak kita supaya mereka tidak kehilangan figur. Ketika mereka laki-laki, carilah figur laki-laki. Ketika mereka perempuan, jangan sampai mereka tidak punya figur. Pas artis gak punya figur. Jadi jangan santri, jangan ngojan sejan Romai Ramaru kena. Lah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib, qala Sayyidina al-Imam Abu Sufyan at-Tsauri dan lain sebagainya. Ini menggunakan gajah ya tak apa kan kon mau walil dalil. Nah, indah. Memang begitu. Santri apalagi ustaz, apalagi lora. Pangocah saya sedang Michael Jackson roge sia. Ndak mawan. Mata lepas tak ntar. Mun santri jangan memalukan. Santri itu harus mengemban amanah kesantriannya dan kesatrianya itu jangan sampai hilang. Kesatrianya ada di dalam kesantriannya. Kama huwa sya'nu fil khalifatir rasyidil awwal wa qad ishtahara bi kunyati Abi Bakar. Maka sungguh masyhur ya al-khalifah ar-rasyidil awwal dengan kunyah Abi Bakar. Saya rasa tahu ning Abu Bakar. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sia, tahu waktu itu yakin ketika dia sah asmana Sayyidina Abu Bakar. Wah, jadi ya Abu Bakar jadi wah. Abu Bakar. Wa kadal amru bi Abi Ubaidah wa Abi Dujanah wa Abi Darda. Dan yaitu seperti itu adapun perkara di dalam Abi Ubaidah Al-Jarrah wa Abi Dujanah wa Abi Darda alladzina hum yang adapun mereka min asyrafis sahabah
yaitu sebagian dari orang-orang mulianya para sahabat, wa talihim, dan pendekar-pendekarnya as-sahabat. Wa qad istahla walakin nastaharu bikunahum, dan tapinya masyhur mereka dengan kunyah-kunyah mereka, ghabat asma'uhum an katsirin minan nas, dan samar apa nama-nama mereka dari orang banyak daripada manusia. Wa lam nasma' fi yawmin minal ayyam anna al-hasaba wan nasaba yuqaddimu sahibahu fil mufadalatil ilmiyah aw yuakhiruh, dan tidak mendengar kami fi yaumin, di dalam satu hari daripada banyak-banyak hari, annal hasaba, akan sungguhnya al hasab pangkat, wan nasab dan nasab, yuqaddimu sahibahu, yaitu mengedepankan ya al hasab wan nasab akan yang mempunyai an nasab wal hasab, fil mufadalatil ilmiyah, di dalam al mufadalah saling utama al-ilmiyah yang bangsa ilmu, au yuakhiruhu, atau mengakhirkan ya an-nasab akan sahib. Wasabul, artinya beliau mengatakan di sini bahwa an-nasab dan hasab ini tidak bisa mendorong di dalam bab ilmiah, tidak, tapi sangat penting. Artinya kalau alim saya ghaibah, ketika orang dekat kepada Allah siapapun, anaknya siapa, keturunan siapa, pangkatnya siapa, itu sudah dekat dengan Allah. Alim ya seperti itu, tapi an-nasab tetap penting dicari, karena dari banyak sisi yang lain an-nasab ini minimal untuk silaturahmi itu sangat mudah. Wa sabab kunyatihi bi Abi Hurairah, adapun sebab kunyahnya Abi Hurairah dengan Abi Hurairah, faqad akhrajal Hakim anhu, maka sungguh mengeluarkan siapa Imam Hakim anhu dari ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala innama kannuni, pastinya memberi kunyah mereka kepadaku bi Abi Hurairah dengan Abi Hurairah, li'anni, ini Abu Hurairah sendiri yang berbicara, karena sungguhnya aku kuntu, yaitu ada aku ar'a ghanaman, yaitu mengembala aku ghanaman akan kambing-kambing li ahli, milik keluargaku. Fa wajadtu aulada hirratin wahsyiyatin, maka menemukan aku akan anak-anak kucing wahsyiyah yang liar. Waja'altuha fi kummi, maka menjadikan aku akan aulad hirrah fi kummi, di ini kummi ini apa namanya, lenganan bahasa Indonesianya, pelenganan itu bahasa Indonesia. Ini kan banyak yang bahasa Indonesia yang dengar ini di sini di internet ini, apa namanya, ujung lengan baju. Ini bukan bahasa namanya. Astagfirullahaladzim. Fa wajadtu auladi harratin wahsyiyatin faj'altuha fi kummi falamma raja'tu ilaihim, maka sesudah kembali aku ilaihim kepada mereka, sami'u, maka mendengar mereka aswatal hir, akan bunyi-bunyi kucing, min hijri, dari rumahku. Apa Abdullah, kita tanya Abdullah ki Abdul Syamsin lagi. Abdul sama seroma punya munyin koceng. Faqalu ma hadha ya Abdul Syams, apa ini ya Abdul Syams? Faqultu auladu hirratin wajadtuha, maka aku berkata akan lafaz auladu hirratin wajadtuha, yaitu anak-anak kucing yang menemukan aku akan aulad. Engkau nemu anak koceng kayak bener naik. Qalu berkata mereka, fa anta Abu Hurairah, maka adapun kamu yaitu bapaknya kucing. Falazimatni ba'duh, maka menetapi kunyahni kepadaku sesudahnya ini yang pertama. Boleh buang setok riwayat selain yang tarad boleh tabarrukan ke Abu Hurairah. Wa akhrajat Tirmidzi anhu qala kuntu ar'a wa nama ahli, ada aku yaitu mengembala aku akan kambing keluargaku. Fakana di Hurairah saghirah. Nah, kalau tadi banyak kau jangan deh pun sedia setong, maka ada yaitu bagiku apa, kucing perempuan yang satu. Pak perempuan apa nyaman betina. Fakuntu atauha bil lail, maka ada aku yaitu meletakkan aku akan Hurairah bil lail, di malam hari, fi syajarah, di atas pohon. Nah, kau kayak mun sebab apa kau kayak batek.
Fa idza kana an-nahar, maka apabila ada atau datang apa siang, dhabtu biha ma'i, maka berangkat aku dengan membawa Hurairah beserta aku. Fala'ibtu biha, maka bermain aku biha dengan dengan Hurairah. Fakannuni bi Abi Hurairah, maka menjuluki mereka kepadaku dengan Abi Hurairah. Tapi yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatuni, yaitu manggil Rasul ni kepadaku, abahir, akan kalimat abahir. Nah, wa yatuni nas, dan memanggil kepadaku siapa manusia, Abu Hurairah. Tentu saya mohonkan ini Nabi ini dalam banyak hadis dalam Sahih Bukhari dan lain sebagainya memanggilnya ya Abahir. Tapi orang-orang memanggilnya Abu. Walidzalika yaqulu radhiyallahu anhu, la an tukannuni bidzakari ahabbu ilayya min an tukannuni bil untha. Sungguh jika memberi kuliah kalian kepadaku dengan zakar, yakni dengan kalimat dengan sifat zakar, maksudnya mohon maaf abahir maksudnya, ahabbu ilayya, yaitu lebih cinta kepadaku, min an tukannuni, dari harus memberi kuliah kalian kepadaku bil untha, dengan Hurairah. Jadi Imam Abu Hurairah pernah menegaskan, engkau lebih senang ialah abahir ketimbang Abu Hurairah. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang memanggil aku dengan abahir, tapi tak ada dia. Semanti segajak istilah jangan-jangan. Waqad waqa'a fi iddati mawadhi'ah, dan sungguh terjadi dalam banyak tempat min Sahih Bukhari, dari Sahih Bukhari, nida'ur Rasul, apa panggilannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bi abihir fi munasabatin mukhtalifah, di dalam munasabah yang berbeda-beda. Wa sababu islamihi, adapun sebab Islamnya Abi Hurairah, annahu, yaitu sungguhnya Abu Hurairah, qadima, yaitu datang Abu Hurairah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, biman, bersama orang aslama yang masuk Islam, man min qaumihi, dari kaumnya Abi Hurairah, wa Rasulullah, hali adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar, yaitu ada di Khaybar, hatta nazal al-Madinah bi 70 aw 80 baitan min dausin, sehingga masuk siapa Abu Hurairah akan Madinah bersama 70 atau 80 baitan, keluarga dari Daus. Ini belum pulau orang ini, belum pulau kakak laki. Baitan mereka kakak. Falamma qadimal Madinah faqala qail, maka sesudah sampai Abu Hurairah akan Madinah, maka berkata siapa orang yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybarah, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ada di Khaybar, wa huwa qadimun alaikum, adapun Rasul yaitu akan datang kepada kalian. Faqala radhiyallahu anhu, maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la asma'u bihi yanzilu makanan abadan illa jitu, tak mendengar aku bihi akan Nabi yanzilu, yang masuk atau turun Nabi, makanan akan satu tempat abadan selamanya, illa kecuali jitu, datang aku akan makan. Fajahhaza wa dhahab, maka bersiap-siap Abu Hurairah dan berangkat Abu Hurairah biqaumihi, beserta kaumnya Abi Hurairah, ila Khaybar, kepada Khaybar. Fatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-fath, sebelum kemenangan, biyaumin, dengan satu hari, au ba'dahu, atau sesudah fatah, biyaumin, sesudah dengan satu hari, sebelum atau sesudahnya satu hari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dalika, dan sesudah itu fatih Khaybar, la zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapi siap Abu Hurairah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sara aktsara sahabati riwayatan anhu, sehingga jadi Abu Hurairah aktsara as-sahabah, yaitu paling banyak sahabat meriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. An-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abu Hurairah, adapun Abu Hurairah, wi'aul ilmi, bejana ilmu, yaitu apa, bejananya ilmu, tempatnya ilmu, ya. Wa huwa ashhar min wa huwa ashhar man sakana suffah, adapun Abu Hurairah itu paling masyhurnya orang yang tinggal Yaman, as-suffah, akan suffah, bukan sifah ya, suffah itu ahli suffah, di belakang dalam Nabi SAW. Wastautonaha, dan menetapi Abu Hurairah akan suffah tula umrin Nabi, sepanjang umur Nabi SAW. Walam yantakil anha, dan tidak berpindah Abu Hurairah anha dari suffah. Ibu dintai lima kenyang Nabi, makin budi nastah pada batunan lah kan. Ya, kira-kira 40 cm lah ke atas,
Ini. Nah, wa kana syadidul hubbi, dan ada Abu Hurairah itu sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusarrihu, dan menegaskan Abu Hurairah bi hubbihi hada, dengan cintanya ini, dengan cintanya Abu Hurairah yang ini. Fa yaqulu lahu, maka berkata Abu Hurairah kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat 'aini. Subhanallah, luar biasa. Ya Rasulullah, inni, sungguhnya aku, idza ra'aituka, yaitu apabila melihat aku kepadamu, tabat, maka tenang nafsi, apa jiwaku, wa qarrat 'aini, dan sejuk apa mataku. Sik. Ada rayuan luar biasa. Tapi rayuan orang kuat. Iki wajib tu itu. Wallahi inni idza ra'aituki ana khitabnya mudzakkar bukan muannas. Wallahi inni idza ra'aituki tabat nafsi wa qarrat 'aini. Wa qad istawla 'alaihi hadha al-hubb bi kulliyatihi, dan sungguh menguasai alaihi atas Abu Hurairah hadzal hubbu, apa ini cinta Allah, bikulliyati, dengan keseluruhannya hub, hatta, sehingga annahu, sungguhnya Abu Hurairah, kana, yaitu ada Abu Hurairah, yufaddilu sama'al haditsil wahid, yaitu mengutamakan Abu Hurairah akan mendengarkan hadis satu, min fami Rasulillah, dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au min abwabi sahabah, atau dari mulut atau lisan kibari sahabat, orang-orang besar sahabat radhiyallahu anhum, ala alfi rakaah, atas 1000 rakaat. Dan saking cintanya Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan malam terimplementasikan dalam kehidupannya, sehingga dia lebih memilih mendengarkan satu hadis daripada sholat 1000 rakaat. Allah, luar biasa ini. Fayaqul, maka berkata Abu Hurairah, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'ah. Adapun satu bab daripada ilmu, nata'allamuhu, yang belajar aku akan bab atau ilmu, ahabbu, yaitu akan bab, ya, ahabbu, yaitu lebih cinta, ilaina, kepadaku, min alfi rak'ah, dari 1000 rakaat. Ya, yang atoren, sing ngaji yang atoren, siapa aja yang menolong ya atoren. Saya mau baca Al-Quran menolong ya toren, la ilaha illallah ya toren, sepenting isilah waktu kita dengan yang berguna. Nah, mun main tuan-tuan melarat mun berilmu lah kan. Paham satu ilmu itu luar biasa. Dia pun Imam Syafi'i, dia pun Imam Hanafi dan lain sebagainya. Sulit kalau mengadu besarnya pahala dengan ilmu, sulit. Tapi orang yang saya tak pati kencang ngaji, kencang baca Quran, baca terus Quran. Karena pahala itu pada akhirnya tergantung keikhlasan. Keikhlasan itu tergantung kita masing-masing dengan Allah, Subhanahu wa taala. Oh, Pak, raja tang di banjiran lu kan lu. Nyari apa kan? Tidak, sepenting masing-masing waktunya penuh dan makmur dengan ibadah. Apakah itu berzikir, bisubhah, atau bitasbih, apakah itu berzikir dengan Al-Quran, apakah itu berzikir dengan sholat, apakah mengaji, atau bahkan kerja dengan mencari nafkah untuk anak istri, silakan. Yang penting waktunya jangan disia-siakan kun ngidingaki musik, tar gitaran, eman kumala aku dan kulumun kan perakan ambil kudu antar kabeli antar kan iya aja nang dina apa kun leng-leleng. Jalan. Niatkan untuk ini. Balik mau namit ke gula, mau niat dulu. Niat betul tak betul. Itu wajur kan. Niat kau dah. Satu ngocak. Ayo ngocak. Entah ngocak perong. Niat kau dah. Niat ala wah. Apa itu apa itu bu. Saran. Senika. Harus, yang penting jangan sia-siakan waktunya. Naam, bahkan waqad ajjaja fihi hadzal hukm atifatan ghamiratan tijah ismi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waqad, dan sungguh, ajjaja fihi hadzal hukm, bergejolak fihi di dalam Abu Hurairah hadzal hukm,
Apa ini cinta? Autifatan ghamiratan, hal yang menjadi cinta yang menguasai tijah hasmi Rasul, di dalam arah nama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun, tak ada Abu Hurairah yatamalaku, yaitu menguasai Abu Hurairah nafsahu, akan dirinya Abu Hurairah, maha, beserta al-mahabbah. Fayajhashu bil buka' marratan ba'da marratin ila haddil ghaibubah. Maka itu apa namanya, maknanya sangat apa namanya ya, sangat terseduh-seduh Abu Hurairah bin buka dengan menangis, maratan dalam satu kali, ba'da marrah sesudah satu kali, artinya berkali-kali, ila haddil ghaibubah, sampai batas pingsan, tak ingat. Kapan itu? Kullama dzukira ismur rasul, setiap disebut apa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, au dzukira indahu, atau disebut Rasul indahu, di sisi Abu Hurairah, ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa Abu Hurairah setiap mendengar nama kanjeng Nabi disebut Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelengar. Jadi ketika kita berkumpul di dalam majlis hubbun Nabi, ini ke benih nuan-nuan, benih jaga orang-orang toriko. Napa boleh toriko ini solawat? Setiap toriko itu orang-orang toriko, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam yang nyebut khusyuk, yang nyebut cinta, ini nyetir marwat Allah. Saking mengenai Jumat ada kisipulnya. Kisipul Masya Allah, tabarakallah. Tak ada yang sebut nyama-nyama wali, nama boleh aku sebagai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pas ngetang. Subhanallah. Allahumma zidhul muhabbah. Intaha, telah selesai ya kalam mulakhasan hale, mentalkhis min kitab, dari kitabnya Syekh Abdul Mun'im Izzi, tahta inwan, di bawah judul Difa'un an Abi Hurairah. Subhanallah. Jadi ini unik, biografinya Abu Hurairah saya ambil dari kitab ini. Wa huwa kitabun ra'i'un jalilun la yastaghni anhu man lahul mahabbah li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Adapun kitab, yaitu kitab ra'i', yang apa ra'i', kalau pakai dulu. Yang bagus, antik, jalil. Yang apa namanya? Mulia, la yastaghni anhu, yang tidak bisa merasa cukup anhu dari kitab, man, siapa orang, lahu yang yaitu bagi man, adapun cinta akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Kenapa begitu? Karena kitab itu melawan pendapat-pendapat yang mau menjatuhkan Abu Hurairah. Masa cuman maksimal 3 tahun Abu Hurairah bisa mengantongi hadis, ribuan hadis, sedangkan Siti Aisyah tidak sampai, sedangkan Ibnu Abbas tidak sampai, sedangkan Sayyidina Umar, Abu Bakar dari Mekah sampai Madinah selalu bersama, tidak sampai seperti itu. Kenapa Abu Hurairah sampai 6.000 hadis, sekian ribu hadis dan lain sebagainya? Itu dari orientalis, dari mustasyrikun, orang-orang barat yang sengaja mau menjatuhkan Abu Hurairah. Oh iya, masa cukup 3 tahun kan? Ketika sudah mampu mereka menjatuhkan nama itu, maka berapa ribu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang akan ikut terjadi. Nah, ini Syekh Abdul Mu'in Izzi rahimahullah ta'ala membuat kitab agak tebal, 1 jilid, namanya Difa'un an Abi Hurairah. Lebar kitab ini kan. Saya tidak sengaja mempunyai kitab itu. Subhanallah. Waktu itu Sayyidi Syekh Abdul Karim Al-Banjari rahimahullah ta'ala sekitar tahun 1995, 96, 97, setiap bercerita Abu Hurairah, beliau selalu mengatakan ini. Syekhana Muhammad Ismail juga begitu, bahwa Abu Hurairah ini mau dirongrong. Abu Hurairah juga, Abu Said Muhammad Adil Maliki sering mengatakan bahwa Abu Hurairah mau dicoba dirongrong tapi tidak akan pernah bisa, karena ada di situ mukjizat Nabi SAW. Akhirnya
pada suatu hari saya main-main ke Maktabah Musta'malah. Maktabah Musta'malah tergula mana bila setara ngaji atau betul lakon nama boleh bini tepan beri matura ki beri Mekah kasar mana bila lakon gula entar ke Maktabah Musta'malah. Napa nyaman Maktabah Musta'malah? Toko kitab second bekas, banyak bekas pun di Mekah. Ketika abang alim bunyok kayak sama pas potran tak bisa nerosaki petebas lah. Petebas langsung petebas lah, mantap petebas ibu ada rumah cek orang kadang nyewa sih ngontrak kan bentau ngale Roma berapa dan mispala kasitin sebelah berapa ngale kita tanggi tangga banyak. Iya ada pas orang Arab kayak apa masa Buddha apa nasi itu tapi sih bisa baca kitab penerusnya tebas entar kamu Musta'malah Usama atau Basera Ahmad Harbi usah mengkodi kitab bisa berapa jadi ya le 2000 lah ada lebih sebulan. Kalau di toko 500 jadi 200 jadi boleh maktabah gak sah banyak sih Musta'malah tapi ya tak ada pak seperapat karena Musta'malah nikah hanya berkutat di kitab-kitab yang biasa dikaji oleh orang Arab. Setik-antik tidak ada Musta'malah. Ada sulit. Boleh kadang mulai kita Musta'mal 200 rial misalkan oleh 30 jilid tidak sampai 20 jilid. Ketika mulai kitab saya asli 200 rial paling oleh petang jilid jadi separuh harga. Wa qissatuhu ma'rufah, adapun kisahnya Abu Hurairah yaitu ma'rufatun masyhuratun naktafi, ngambil cukup kita bihada dengan ini taswiqan mahabbatan karena merindukan menambah kerinduan dan cinta lihada sahabil jalil kepada ini sahabat Nabi al-Jalil yang sangat agung radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid din wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.